Halo teman-teman semua, kembali lagi di drama Hometown Caca episode terakhir. Episode 16 ini diawali kabar duka atas meninggalnya Nenek Gamri. Gak nyangka banget Nenek Gamri akan berakhir seperti ini, padahal dia adalah sosok yang sangat kuat di drama ini. Nenek Gamri memiliki keinginan saat pemakamannya, dia ingin melihat semua warga Gongjin melepasnya dengan kebahagiaan. Dan di sini mereka semua menghormati keinginan Nenek Gamri. Bahkan ada si Song Hyun dan penulis Wang yang jauh-jauh datang dari Seoul. Si Dusik masih menyimpan kesedihannya. Di saat dia ingin bangkit dari kesedihannya di masa lalu, sekarang orang yang menyelamatkannya pun sudah tiada. Bahkan putranya Nenek Gamri juga menyesali semua perbuatannya, yang sangat jarang mengunjungi ibunya. Ini adegan benar-benar sedih banget guys. Setelah pemakaman Nenek Gamri, kedua temannya ini juga masih terlihat sedih. Nah, si Dusik baru tahu kalau si Nenek Gamri kemarin pernah menitipkan surat untuknya. Walaupun Nenek Gamri dengan susah payah menulis surat ini, tapi si suratnya ini benar-benar menyentuh banget guys. Dia menginginkan si Dusik hidup lebih bahagia lagi dan meninggalkan kesedihannya di masa lalu. Dan kata-katanya Nenek Gamri ini membuat pecah kesedihannya si Dusik. Warga Gongjin yang lain juga sedang merindukan Nenek Gamri. Di sini terasa banget kehangatan di antara mereka, guys. Lanjut lagi ada si Misuna yang kegirangan gara-gara menang lotre. Tapi nyatanya nomor lotre yang dia cocokin itu adalah yang keluar minggu lalu. Seketika suasana bahagianya si Misuna berakhir kocak. Dia sedih banget karena udah berharap jadi orang yang kaya raya. Lalu si Oncu membawanya ke sebuah tempat dan dia menunjukkan buku tabungannya. Dan ternyata si Oncul ini adalah pemenang lotre di kedainya Ibu Bora. Wah, ini dia misteri ketiga dari desa Gongjin. Dan dia berencana akan membangun sebuah rumah untuk masa depannya dengan si Misuna. Cie Misuna, dia semakin kagum melihat pacarnya ini. Di samping itu ada si Hejin yang ingin pergi ke Seoul menghadiri sebuah seminar. Sebelumnya dia memang ditawarkan untuk menjadi dosen, tapi dia menolak tawaran ini karena dia udah jatuh cinta dengan desa Gongjin. Nah, saat dia ingin pergi ini, dia malah manja banget ke si Dusik. Bahkan dia gak mau jauh-jauh dengan si Dusik. Dan kebucinan mereka ini dilihat langsung oleh Ibu Namsuk dan Ibu Hwajung. Ibu Namsuk sampai mual melihat kebucinan mereka ini guys. Gak hanya mereka berdua yang bucin, Ibu Hwajung dengan kepala desa juga udah bucin banget. Kepala desa dengan sengaja mengajak si Ibu Hwajung untuk berjumpa. Dan di sini Ibu Hwajung katanya udah bahagia banget karena udah rujuk dengan mantan suaminya. Ayahnya si Bora juga sekarang udah sadar, bahkan dia dengan sukarela membantu istrinya. Terus si Ijun terlihat memberikan makanannya yang berbentuk hati untuk si Bora. Aduh, bocah-bocah. Berbeda dengan warga Gongjin, si Song Hyun dengan penulis Wang masih terjadi salah paham. Perhatiannya si Song Hyun membuat si penulis Wang semakin berharap. Tapi si Song Hyunnya belum menyatakan perasaannya secara resmi guys. Nah, setelah itu si Song Hyun galau dan dia pergi meminta pendapatnya si Dusik. Terus si Dusik menyuruhnya untuk segera mengungkapkan perasaannya. Si Song Hyun tampaknya masih banyak berpikir ini. Lalu setelah seminarnya selesai, si Hejin menemui ibu tirinya. Di sini mereka juga sudah mulai akrab guys. Saat si Hejin meninggalkan si Dusik malah sangat merindukannya. Bahkan saat dia makan, dia selalu terngiang dan melihat si Hejin berada di rumahnya. Aduh, Dusik bucin. Bahkan si Dusik juga gak fokus kerja. Dan saat dia tahu si Hejin udah di desa Gongjin, dia langsung buru-buru untuk menemuinya. Aduh, pasangan bucin kayak gak ketemu 1 tahun guys. Terus si Hejin ingin melamar si Dusik dengan konsep sederhana. Keesokannya dia langsung mengajak si Dusik ke tempat pertama kali mereka berjumpa. Nah, saat si Hejin bilang ingin nikah dengan si Dusik langsung menolaknya. Karena sebenarnya dia juga ingin melamar si Hejin di hari itu. Tapi udah didului oleh si Hejin, jadi dia merasa sedikit malu. Walaupun begitu, si Dusik akhirnya melanjutkan niatnya untuk melamar si Hejin. Berbeda dengan konsep lamaran di drama yang lain, mereka malah konsepnya sederhana.
Bahkan si Dusik juga memberikan kalung saat melamar si Hejin. Dengan kekuatan cinta dan kata-kata mendalam dari mereka berdua, membuat suasana lamaran ini menjadi romantis, guys. Mereka terlihat sangat bahagia banget. Si Dusik juga udah bisa melepaskan semua kesedihannya. Kemudian si Hejin menulis semua keinginan yang akan dia lakukan setelah menikah dengan si Dusik. Dan suasana romantis di antara mereka ini pun diakhiri dengan tidur bersama. Wow, pasti teman-teman semua juga senyum-senyum sendiri melihat adegan romantis mereka. Setelah itu, si Dusik membicarakan keinginannya yang ingin memiliki 2 anak. Dan si Hejin juga karakternya benar-benar sangat manja dan menggemaskan gitu, guys. Dan di saat mereka lagi bucin, si Dusik ingat kalau mereka ini ada jadwal kerja bakti. Dan saat mereka keluar, ternyata semua warga Gongjin udah siap-siap untuk kerja bakti. Terus si Hejin di sini mengumumkan kalau mereka itu akan menikah. Warga Gongjin langsung bersorak bergembira mendengarkan kabar dari mereka. Happy banget melihat mereka semua, guys. Dan saat malam hari, mereka semua berkumpul untuk menonton acara yang udah dibuat oleh si Song Hyun. Mereka benar-benar senang banget desa Gongjin diangkat di layar televisi. Bahkan setelah itu, si Oyun juga mendapatkan tawaran untuk bernyanyi di acara yang sangat besar, guys. Tak hanya si Oyun, warga yang lain juga mendapatkan hadiah dari acara yang ditayangkan si Song Hyun. Restoran Ibu Hwajung dan Ibu Namsuk terlihat sangat ramai. Terus lanjut ke pasangan yang belum berlayar ini, si Song Hyun akhirnya mengatakan kalau dia itu nggak bisa hidup tanpa si penulis Wang. Bahkan mereka berencana untuk membuat acara televisi tentang hubungan mereka. Aduh, akhirnya berlayar juga pasangan ini, guys. Dan ending dari drama ini benar-benar happy banget. Si Dusik dengan si Hejin ingin melakukan potret pernikahan. Terus saat mereka keluar, semua warga Gongjin berdatangan untuk menawarkan diri membantu potret pernikahannya. Kehebohan mereka ini benar-benar kocak banget, guys. Kebaikan dan kehebohan mereka ini malah membuat canggung pasangan bucin. Akhirnya mereka berdua melarikan diri dari kerumunan warga Gongjin. Dan mereka mengambil foto pernikahannya di samping perahunya si Dusik. Happy ending untuk pasangan bucin dan semua warga Gongjin. Dan pastinya kita akan merindukan kekocakan si warga Gongjin. Thank you for watching and see you on next video, guys. Bye-bye.